Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Andani dari kelas 3D. Di sini saya ingin mereview jurnal yang telah saya buat, yaitu tentang kasus tindak korupsi perusahaan Ernan di Amerika Serikat. Sini ada pendahuluan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat-pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Dan perilaku penyimpangan ini ditunjuk dalam kepentingan rangka pribadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarga. Dengan demikian, korupsi merupakan penyakit politik yang amat berbahaya keberadaannya karena dapat mengganggu berdirinya keadilan HAM. Lanjut ke pembahasan. Dalam sektor swasta Amerika Serikat, skandal korupsi yang paling menggemparkan dunia adalah kasus Enron. Enron merupakan perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, dan Amerika Serikat. Kasus fraud yang dilakukan oleh Enron adalah kasus yang paling menggemparkan, karena kasus ini juga melibatkan kantor akuntan publik yang ternama, yaitu kantor akuntan publik Arthur Andreessen. Hal ini didefinisikan sebagai kumpulan isu politik Amerika Serikat yang berakibat atas suatu krisis konstitusi dan mundurnya Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Presiden Richard Nixon. Peristiwa tersebut membongkar realita korupsi Partai Republik, adanya tindak suap, peretasan jaringan telepon, fitnah yang ditujukan kepada calon presiden, serta pengumpulan dana pemilihan umum maupun kampanye-kampanye yang tidak sehat. Ernon merupakan perusahaan dari pergabungan antara Internorth atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Ernon bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diverifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diverifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Ernon mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berilimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya saham secara drastis sebagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US. Dalam kasus Ernon ini diketahui terjadinya perilaku Mozart Hazard, di antaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar pada perusahaan padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Skandal Ernon yang muncul pada bulan Oktober 2001 adalah sebuah skandal besar yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan energi Ernon yang berbasis di Houston dan Texas. Skandal ini juga menyeret lembaga audit dan akuntansi Arthur Andreessen sehingga harus dibubarkan meskipun Arthur Andreessen adalah salah satu dari 5 lembaga audit dan akuntansi terbesar di dunia saat itu. Pada tanggal 14 Agustus, Killing mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi CEO Ernon setelah berada di posisi tersebut hanya 6 bulan. Killing menyebutkan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya tersebut. Namun, pengamat memperhatikan bahwa beberapa bulan sebelum pengunduran diri tersebut, Skilling telah menjual 450 lembar saham Ernon miliknya senilai 33 juta. Meski begitu,
Kenneth Lay yang menjabat sebagai Chairman Enron memastikan bahwa tidak ada permasalahan di dalam kinerja perusahaan di balik pengunduran diri Sikling. Selanjutnya, ada dampak dari kasus Enron ini, yaitu yang pertama dampak bagi Enron. Enron mengalami kebangkrutan dengan meninggalkan hutang hampir senilai 31,2 juta miliar US, serta sertifikat saham mereka tak memiliki nilai sehingga para investor tidak tertarik untuk menanamkan modal di Enron lagi. Yang kedua, dampak bagi seluruh manajemen perusahaan di Amerika dengan ditertibkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, maka dampaknya bagi manajemen adalah mengharuskan adanya sertifikasi CEO atas laporan berkala yang disampaikan CEC. Lalu, setiap laporan tahunan diharuskan untuk melampirkan laporan dari manajemen mengenai penaksiran internal kontrol. Dan yang terakhir, auditor independen diharuskan melakukan atentasi dan melaporkan penaksiran manajemen. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai negara adik kuasa dalam hal kekuatan ekonomi maupun pemerintah, Amerika Serikat mengalami banyak skandal korupsi baik di lingkungan pemerintah maupun di sektor swasta. Adanya upaya perbaikan sistem, peraturan, dan lembaga-lembaga anti korupsi yang muncul menandakan inisiatif yang besar dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat melakukan pembenahan berkelanjutan atas penanganan korupsi di Amerika Serikat. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam bentuk penertiban undang-undang dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi diharapkan dapat turut membantu mengatasi masalah korupsi di dunia. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.